beli sesuatu terus tanya harganya gitu gimana Mas? Pakai berempah atau sapon apa gitu biasanya? Bahasa kalau kita lihat orangnya dulu ya, maksudnya kalau sudah lebih tua atau kita mau menghormati pakai bahasa yang lebih halus saja. Sepon apa? Hargana sayur dengan sayur. Sapon apa harganya? Hargana. Hargana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinau Bahasa. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Sinau Bahasa? Semoga sehat walafiat dan semangat selalu menjalani aktivitas hari ini. Oke, untuk video kali ini kita akan sharing tentang bahasa Madura. Untuk itu tim Sinau Bahasa menghadirkan narasumber langsung dari Madura. Asia. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita. Nama saya Rahman Hidayatullah, bisa dipanggil Dayat. Saya dari Pamekasan, Madura. Oh iya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Mas Dayat sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu dengan sahabat Sinau Bahasa yang ada dimanapun berada. Ya. Ya, langsung saja di sini. Sebelumnya saya ada pertanyaan nih Mas. Ya, di dalam bahasa Madura itu sebenarnya ada berapa tingkatan sih dan bagaimana cara penggunaannya? Bahasa Madura itu sebenarnya hampir sama dengan bahasa Jawa. Kalau di Madura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan yang paling kasar. Tingkatan pertama itu enje iya. Kalau katanya orang Madura enje iya. Untuk tingkatan kedua itu engki enten. Untuk tingkatan ketiga engki punten. Untuk tingkatan pertama ini biasanya digunakan untuk kesesama atau yang sepantaran lah, seperti itu. Untuk yang engki enten biasanya digunakan oleh orang yang lebih tua untuk menghormati yang lebih muda. Nah, sedangkan untuk engki punten itu adalah bahasa yang paling halus yang digunakan oleh orang Madura. Itu biasanya digunakan oleh orang yang lebih muda untuk orang tua atau untuk para kiai, atau biasanya di lingkungan keraton menggunakan seperti itu. Oh iya, baik, kalau bisa saya simpulkan penjelasan Mas Dayat ini hampir sama dengan tingkatan yang ada di bahasa Jawa ya Mas ya, yang sudah saya pelajari bahwasanya ada bahasa ngoko itu sama dengan enje iya, kemudian bahasa Krama Madya di dalam bahasa Madura dinamakan engki enten. Engki enten, dan yang paling halus adalah Krama Inggil di dalam bahasa Madura dinamakan Engki punten. Engki punten. Begitu juga penggunaannya saya kira hampir sama ya Mas ya. Nah, untuk video kali ini tim Sinau Bahasa sudah menyiapkan beberapa kosakata nih Mas, yang nanti tugasnya Mas Dayat untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Madura yang enje iya dan juga engki punten. Iya, jadi yang bahasa untuk sehari-hari, yang antara seusia, dan juga bahasa yang paling halus. Iya, seperti itu. Baik, untuk kata yang pertama ada kata saya nih Mas. Ya. Untuk kata saya itu biasanya kalau untuk sepantaran atau enjaiyahnya itu engkok, seperti Engkok. itu. Ya, engkok gitu. Kalau untuk bahasa halusnya itu kauleh, atau biasanya kalau ke para kiai abdinah, itu seperti itu. Oh iya, pertanyaan saya nih Mas, di dalam Pulau Madura itu kan ada 4 kabupaten. Ya. Nah, apakah sama menggunakan engkok atau berbeda di kabupaten yang lain? Kalau kata engkok itu sebenarnya hampir sama sih di setiap kota, kecuali di Sumeneb. Biasanya di Sumeneb itu ada tambahannya, kalau engkok itu sengkok gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu sahabat ya, engkok, kemudian apa tadi? Abdina ya. Abdina. Iya. Lanjut ke kata yang kedua, ada kata kamu. Nah, kalau kata kamu itu enjaiyahnya atau kasarnya itu beun. Beun. Iya, beun. Kalau bahasa halusnya engki puntennya itu panjenengan, hampir sama dengan bahasa Jawa misalnya. Panjenengan. Nah, itu di semua tempat di Madura juga sama menggunakan beun. Kalau di Madura itu sebenarnya ada perbedaan. Kalau beun, kalau di mana di Sampang itu biasanya kakek. Ya, kalau di Bangkalan hampir sama, beun juga. Kalau di Sumeneb
lali. Kalau di Sumenep itu kata beun itu biasanya benah seperti itu. Itu bedanya. Cuman yang lain-lainnya itu hampir sama sih. Oh iya, berarti jika misalnya kita di Pamekasan ataupun di kabupaten yang lain misalnya menggunakan beun, mereka paham kira-kira? Paham. Hampir semuanya itu apa ya? Tergantung kebiasaannya masing-masing sih. Oh Cuman iya. mereka paham. Lanjut, kita tadi sudah membahas kata ganti orang, sekarang kita akan membahas kata kerja nih Mas. Yang pertama ada kata makan. Makan. Kalau makan, enjaiyahnya itu ngakan. Makan. Ya. Kalau bahasa halusnya, engki puntennya itu ada Ada Ya. Saya kira hampir sama ya dengan bahasa Jawa itu dahar. Dahar, ya. Hampir sama sebenarnya dengan bahasa Jawa. Ya seperti itu. Jadi hampir ada kemiripan ya. Nanti di next video kita bisa bahas kemiripan dan perbedaan bahasa Jawa dan bahasa Madura dengan Mas Dayat lagi. Selanjutnya ada kata mandi. Ya, kalau kata mandi, enjaiyahnya itu mandi. Mandi. Ya. Terus kalau engki puntennya itu aseram seperti itu. Aseram. Kalau di bahasa Jawa itu kan adus. Itu kira-kira orang Madura paham nggak sih Mas? Kalau orang Madura sih, kalau orang yang suka merantau itu pasti paham lah seperti itu. Oh seperti itu ya. Kalau orang asli Madura pakainya mandi ya, mandi. Iya. Ya, dan bahasa halusnya atau engki puntennya aseram. Aseram. Hampir sama ya dengan bahasa Jawa siram. Ya, sih. Selanjutnya beli. Beli. Kalau kata beli itu enjaiyahnya itu meleh seperti itu. Meleh. Ya. Kalau bahasa halusnya atau engki puntennya itu ngobengi seperti itu. Ngobengi. Ya, ngobengi. Ngobeng napa? Biasanya seperti itu kalau di pasar-pasar ditanyanya ngobeng apa? Ngomong apa? Nggak tahu kok. Selanjutnya Iya. tidur. Tidur. Kalau tidur enjaiyahnya itu tedung seperti itu. Tedung. Ya. Kalau engki puntennya atau halusnya itu asaren. Asaren. Kalau saya amati nih Mas ya, bahasa Madura itu kayak hampir bahasa Indonesia, beberapa hampir kayak bahasa Jawa. Kayak Jawa. tidur itu tedung Tedung, jadinya ya. ya. Mungkin karena R-nya nggak bisa jadi tedung gitu apa Tedung. gimana? Iya, tedung dan tadi Asaren. Asaren. Asaren hampir sama juga dengan bahasa Jawa sari. Sari. Iya, jadi belajar bahasa Madura dan bahasa Jawa tidak sulit sahabat. Iya, apalagi kalau ikuti terus channel Sinau Bahasa ini, insya Allah akan mahir bahasa Jawa dan Madura. Selanjutnya pulang. Kalau kata pulang itu enjaiyahnya mole. Mulai. Ya, mole. Kalau engki puntennya buber. Buber. Ya, buber. Bukan bukber, buka bersama. Bukan. Oh, bukan. Tapi buber gitu. Orangnya bilang ber. Pelafalan B itu gimana sih Mas? Kalau Maduranya itu kalau orang Jawa kan agak medok buber gitu ya. Ya, kalau pelafalannya itu ada huruf hanya sebelum bu. Itu ada huruf hanya setelahnya huruf B. Jadi Ber. Ada hanya lagi sebelum huruf A. Buber. buber ya. Maklum ya. Kalau orang Jawa biasanya sulit lah. Iya, untuk agak sulit pelafalan sahabat, seperti mohon dimaklumi. Selanjutnya pergi nih. Pergi itu kalau enjaiyahnya itu entar. Entar. Ya. Entar. Kalau engki puntennya biasanya meos. Meos. Ya. Oh, hampir sama dengan bahasa Jawa itu tapi mios. Meos. Mios. Mios. Ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini sahabat. Semoga nanti nggak lupa ya. Intinya bahasa itu dipraktekkan Mas ya. Dipraktekkan. Harus dipraktekkan dengan lawan bicara biar lebih lancar seperti itu. Ya betul sekali sahabat. Selanjutnya ada kata, ini kata kerja sudah. Sekarang kata apa ini, keterangan nih Mas. Di sini Di sini Edina seperti Edina. itu. Ya. Untuk enjaiyahnya Edina, untuk engki puntennya neng Kak Dintoh seperti itu. Gimana Mas? Agak baru denger ini. Ya. Neng Kak Dintoh. Neng. Ya, neng. Karena ada dinya ya. Neng. Ya. Oh kalau Jawa itu pakainya ning. Ya. Ning di, Ning di. ning kene. Kene. Ning Kak Din, Neng Kak Dintoh. neng Kak Dintoh. Ya. Iya, seperti itu. Selanjutnya di sana.
Kalau di sana itu disa seperti itu Disa. untuk enjaiyahnya. Cuman untuk engki puntennya nengkak disa. Nang Kak Disa. Ya. Kalau di Madura itu itu di ya. Ya. Di sini berarti. Ya. Ya? Oh, seperti itu. Kalau misalnya di rumah berarti Roma. Roma. Selanjutnya ada kata tanya nih, Mas. Iya. Di mana? Kalau kata di mana itu untuk enjaiyahnya itu edimah seperti itu. Edimah. Kalau bahasa halusnya atau engki puntennya itu nengkak dimah. Nang Kak Dima. Misalnya saya tanya nih, kamu di mana gitu? Bahasa kasarnya ya, baen edimah seperti Baen Edima. Iya. Baen Edima. Kalau bahasa halusnya jadinya Kalau bahasa halusnya panjenengan Ning Nang Kak Dima. Nang Kak Dima. Oh, sudah mahir nih sahabat bahasa Maduranya. Lanjut ada kata berapa. kalau kata berapa enjaiyahnya itu berempah. Berempah. Ya, kalau engki puntennya atau halusnya saponapa seperti itu. Sapon apa? Ya. Agak jauh ya. Ya. Jauh lah. Sapon apa? Misalnya kayak beli sesuatu terus tanya harganya gitu gimana Mas? Pakai berempah atau sapon apa gitu biasanya? Bahasa kalau kita lihat orangnya dulu ya, maksudnya kalau sudah lebih tua atau kita mau menghormati pakai bahasa yang lebih halus saja. Sepon apa? Hargana gengan biasanya harganya Naseh. harganya itu sayur gengan sayur Sapon apa harganya? argena Hargana. argen Ya nanti belajar lagi ya dengan narasumber kita. Selanjutnya bagaimana nih Mas? bagaimana itu enjaiyah kalau bahasa kasarnya itu dek remah Dek seperti itu. remah. Kalau bahasa halusnya atau engki punten itu katiponapa. Katipon apa? Bagaimana kabarmu gitu gimana Mas? Bagaimana kabarmu? Katiponapa? Katiponapa? Kabar panjenengan seperti itu. Oh itu yang halus. Yang halus. Jadi kalau yang itu yang apa ini enjaiyahnya? Kalau enjaiyahnya atau kasarnya derma kabar seperti itu. Dek remah kabar. Bagus kan bahasa Madura saya. Selanjutnya apa nih Mas? Apa? Kalau apa itu tinggal nambahin h aja. Kalau enjaiyah apa? Apa? Iya. Kalau bahasa halusnya ponapa. Pon apa? Iya, seperti itu. Seperti itu. Ini hampir selesai nih sahabat. Ada kata terima kasih. Nah, kalau kata terima kasih itu sakalangkong seperti itu. Sakalangkong. Ya, kalau lebih halusnya lagi mator sakalangkong. Mator sakalangkong Mas Dayat. Ya. Selanjutnya maaf atau minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Kalau minta maaf itu saporana untuk enjaiyah. Tapi kalau bahasa halusnya nyoon pangapora seperti itu. Nyoon Pangapora. pangapora. Ya. Hampir sama ya dengan bahasa Jawa. Nyuwun pangapunten atau pangapura seperti itu. Baik sahabat, kita sudah belajar banyak sekali dengan Mas Dayat. Luar biasa ilmunya. Mator sakalangkong. Ya, mungkin ada kata-kata untuk sahabat sinau bahasa yang ada di rumah Mas. Untuk sahabat-sahabat Sinau Bahasa, apabila ingin belajar lebih dalam tentang bahasa Madura, kita bisa praktek atau kita bisa cari-cari di Google atau di Play Store sudah ada kamus bahasa Madura lengkap di sana. Kita bisa bicara untuk lebih lengkapnya atau lebih ingin belajar lagi, kita cari teman yang bisa bahasa Madura untuk mempraktekannya, karena kalau kita cuma belajar aja tanpa mempraktekannya kan lebih susah seperti itu. Iya betul sekali. Kalau misal belajar tapi bukan asli Madura, gimana Mas? Apakah beda pelafalan atau? Sebenarnya susahnya itu di pengucapannya aja. Jadi lidahnya orang Madura dengan lidahnya orang Jawa itu kan hampir berbeda seperti itu. Jadi Iya. pengucapan kata per katanya itu berbeda seperti itu. Jadi susah di Baik, situ. luar biasa sekali sahabat Sinau Bahasa.
Untuk sahabat Sinau Bahasa yang pengen belajar bahasa Madura lebih lanjut, sudah kami siapkan linknya di kolom deskripsi. Silakan dipelajari dan dipraktekkan di rumah ya. Jangan lupa tonton terus video dari channel Sinau Bahasa. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe channel ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.